Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Surat Yasin merupakan surat ke-36 dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini berisi risalah Allah yang banyak menceritakan tentang akidah dan keimanan seorang muslim. Surat Yasin terbilang surat yang paling dikenal oleh banyak orang setelah surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Hal ini karena surat Yasin merupakan salah satu surat yang sering dibaca dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan surat Yasin sangat dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang sedang sakaratul maut, setelah meninggal dunia, dan saat berziarah kubur. Lantas, benarkah ada anjuran membaca Yasin di 3 waktu tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Membacakan Yasin kepada orang yang sakaratul maut. Sakaratul maut adalah kondisi di mana ruh akan berpisah dari jasad. Kondisi ini dijelaskan oleh Nabi sangat menyakitkan. Dengan demikian, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah agar dimudahkan saat sakaratul maut. Saat ada yang sakaratul maut, sanak saudara dianjurkan untuk membacakan surat Yasin agar proses keluarnya ruh menjadi lebih mudah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Sofwan, ia menceritakan, para syekh terdahulu bercerita pernah menghadiri Gudayf bin Al-Haris Ats-Tsamali, seorang dari golongan sahabat. Ketika penyakitnya semakin parah, Sofwan berkata, adakah di antara anda sekalian yang mau membacakan Yasin? Soleh bin Suraih As-Sukuni yang membaca Yasin. Setelah ia membaca 40 dari surat Yasin, Gudayf meninggal. Maka para guru berkata, jika Yasin dibacakan di dekat mayit, maka ia akan diringankan keluarnya ruh dengan surat Yasin tersebut. Begitu pula Isa bin Mu'tamir membacakan Yasin di dekat Ibnu Ma'bad. Hadis riwayat Ahmad. Dalam tafsir Nur As-Saqalain dijelaskan, jika surat Yasin dibacakan di dekat orang Islam yang akan meninggal dunia, maka Allah menurunkan untuknya setiap satu huruf 10 malaikat. Para malaikat itu berdiri dan berbaris di depannya, memohonkan ampunan untuknya, menyaksikan saat rohnya dicabut, mengantarkan jenazahnya, bersolawat untuknya, dan menyaksikan saat penguburannya. Jika surat ini dibacakan saat sakaratul maut atau menjelang sakaratul maut, maka tidak akan dicabut nyawanya selagi ia belum didatangi malaikat Ridwan, penjaga surga, dengan membawa minuman dari surga, kemudian meminumkan padanya saat ia masih berada di ranjangnya. Setelah minum, ia mati dalam keadaan tidak haus, sehingga ia tidak membutuhkan telaga para nabi sampai masuk ke surga dalam keadaan tidak haus. Hal ini karena di dalam surat Yasin terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, akhirat, berita gembira berupa surga bagi ahli ibadah. Salah satunya disebutkan dalam ayat berikut. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Al-Quran Surat Yasin ayat 26-27. Membacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal. Surat Yasin memang surat yang memiliki banyak keistimewaan. Selain dapat memudahkan proses sakaratul maut, surat ini juga sangat dianjurkan untuk dibacakan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Anjuran ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah.
Keistimewaan surat Yasin apabila dibacakan untuk orang yang sudah meninggal, maka Allah akan mengampuni dosanya dan akan dicatat sejumlah pahala baginya. Dari Maqal Ibnu Yasar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Baqarah adalah punuk Al-Quran dan merupakan puncaknya, diturunkan bersamaan dengan tiap ayatnya sebanyak 80 malaikat, dan ayat yang mengatakan Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dikeluarkan dari bawah arsy, maka aku hubungkan atau aku gabungkan dengan surat Al-Baqarah ayat tersebut. Dan Yasin adalah kalbu Al-Quran. Tidak sekali-kali seseorang membacanya karena berharap pahala Allah dan hari kemudian, melainkan diberikan ampunan baginya. Dan bacakanlah surat Yasin buat orang-orang mati di antara kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Membacakan Yasin saat berziarah kubur. Ketika berziarah kubur, kita dianjurkan untuk membaca sebagian dari surat-surat Al-Quran. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah sepakat mengenai anjuran membaca sebagian surat-surat Al-Quran ketika melakukan ziarah kubur. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Ulama kami, ulama Syafi'iyah berkata, disunahkan bagi peziarah untuk mengucapkan salam pada ahli kubur, mendoakan mayit yang hendak diziarahi, dan juga semua ahli kubur. Yang paling utama adalah salam dan doa yang sudah ada dalam hadis Nabi, dan disunahkan membaca Al-Quran dan setelah itu berdoa. Ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Surat yang paling utama untuk dibaca ketika ziarah kubur adalah surat Yasin, terutama ketika ziarah ke kubur orang tua. Membaca surat Yasin ketika ziarah kubur, terutama ketika ziarah ke kuburan orang tua, bisa menjadi sebab dosa-dosa ahli kubur diampuni oleh Allah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa melakukan ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia membaca di samping kuburannya atau kuburan kedua orang tuanya surat Yasin, maka akan diampuni. Dalam riwayat lain dijelaskan, orang yang mendatangi kuburan dan membaca surat Yasin, Allah akan meringankan dosa pada hari kiamat, dan baginya pahala sejumlah orang yang meninggal di kuburan itu. Hadis riwayat Dailami. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah kemuliaan surat Yasin. Dibacakan saat sakratul maut, membuat ruh dimudahkan keluarnya dari jasad. Dibacakan setelah meninggal dunia, dapat mengundang ampunan Allah bagi mayit. Dan dibacakan ketika ziarah kubur, juga dapat menjadi wasilah dosa ahli kubur diampuni dan diringankan dosanya pada hari kiamat. Semoga kita dapat mengamalkan amalan ini sehingga dapat bermanfaat bagi diri dan orang yang telah meninggal. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.